Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Ngobrol Gayeng Jawa Tengah. Untuk kali ini bersama saya Katrina Agni Hartanto dan juga teman saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Maulinda Rizky Ananta. Kami dari SMK Negeri 2 Semarang. Gimana nih kabarnya Maulinda? Alhamdulillah baik, kamu sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Untuk kali ini kita akan membahas tentang demam Korea nih. Yang kita tahu mesti tentang idol K-pop gitu ya. Padahal demam Korea itu nggak melulu semuanya tentang K-pop kok. Bisa juga tentang makanan dan lain-lain. Nah, teman-teman pasti kurang tahu kan apa itu demam Korea. Nah, menurut Maulinda, demam Korea itu apa sih? Kalau menurut saya sih, demam Korea atau biasa disebut dengan Korean Wave itu adalah gelombang budaya dari Korea Selatan yang memasarkan produk budayanya ke berbagai negara. Salah satunya negara kita ini yaitu Indonesia. Nah, demam Korea di Indonesia sendiri itu tak hanya sebatas kegemaran masyarakat terhadap boy band, girl band, ataupun K-drama. Justru dari tahun ke tahun ini ternyata dampak kegemaran masyarakat Indonesia ke budaya, fashion, hingga makanan dari Korea itu semakin menanjak naik. Iya, emang bener juga sih. Kalau sekarang itu kan siapa sih yang nggak tahu tentang K-pop, dari anak SD bahkan hingga orang dewasa. Dan seperti yang kamu sampaikan tadi, kayak budayanya, makanannya, kan masyarakat Indonesia juga tertarik dengan hal seperti itu. Nah, iya tuh bener banget. Tetangga-tetanggaku juga nih ya, yang anak SD tuh banyak banget tuh yang suka Korea-Koreaan. Apalagi zaman sekarang nih ya, anak SD kan udah dikasih HP nih sama orang tuanya. Karena itu mereka kan bisa mengakses banyak hal tentang, ya mungkin tentang salah satunya tentang Korea itu nih. Seperti di media sosial ya, contohnya di YouTube. Mereka tuh bisa menonton vlog atau video-video gitu kan. Kebanyakan nih dari mereka tuh pada nonton video-video mukbang itu. Tahu nggak sih kamu mukbang itu? Iya tahu. Jadi buat kalian yang nggak tahu tentang mukbang itu apa sih? Jadi mukbang itu berasal dari dua kata Korea. Yang pertama itu ada mukja yang artinya makan, dan yang kedua ada bangsong yang artinya broadcast. Jadi gampangnya mukbang itu kayak orang melakukan makan besar itu sambil menghadap kamera lalu disiarkan untuk berinteraksi dengan penonton. Nah iya bener banget tuh. Nah kayak mukbang makanan Korea sekarang tuh biasanya orang-orang youtuber-youtuber, ya salah satunya biasanya di Korea itu pada bikin vlog makan mie samyang. Mie itu kan viral banget nih ya. Jadi mungkin kayak anak kecil yang lagi nonton itu tuh biasanya anak kecil kan penasarannya tinggi, kepo banget ya, kayak pengen nyoba ini, pengen coba itu. Jadi mungkin mereka tuh kayak punya keinginan untuk makan mie itu. Kamu sendiri udah pernah nyobain belum sih mie samyang itu? Iya udah pernah nyobain kok dan rasanya pedes banget. Lah, lah makanya itu kita yang udah gede aja ini makan 4 suapan atau 5 suapan kadang aja udah kepedesan kan. Bayangin kalau anak kecil coba, anak SD lagi nyobain perutnya apa nggak sakit tuh. Iya bener banget. Kita nyoba aja udah perutnya udah sakit apalagi anak SD kan. Nah sekarang kita bahas tentang K-pop nih. Siapa sih sekarang anak muda yang nggak tahu tentang K-pop? Korean pop atau yang kita kenal sebagai K-pop ini merupakan musik pop dari Korea Selatan. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu atau bisa juga kita sebut sebagai I-pop, itu kayak ada Cherry Bell, ada Cowboy Junior, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya K-pop itu kan kalau boy groupnya yang terkenal ada BTS, kalau girl groupnya ada Blackpink. Kamu tahu gak sih lagu-lagunya mereka itu?
Ya tahu sih. Itu sih kalau lagu BTS itu yang lagunya pokoknya liriknya yang na itulah. Itu judulnya pasti lupa. Itu tuh eh, ternyata fun fact-nya ada beberapa dance gerakannya yang menggunakan bahasa isyarat gitu loh. Jadi kagum aja sih, keren. Jadi suka sama lagunya juga enak. Oh iya, itu yang judulnya Permission to Dance itu ya. Dan emang bener sih di dance-nya mereka juga mereka menggunakan bahasa isyarat sebagai tarian mereka. Terus kalau drakor nih, yang bahkan emak-emak aja banyak yang suka. Nah, juga suka yang sama sosok aktor yang namanya Lee Min Ho itu loh. Nah, kalau misalnya drakor ini kan buat yang belum tahu, drakor itu tuh drama Korea ya, yang berasal dari Korea Selatan juga. Itu kayak serial TV gitulah, kayak sinetron Indonesia gitu. Ya sih, emang drakor tuh bagus banget. Siapa juga sih yang nggak tahu aktor Lee Min Ho itu yang cakep juga kan, ganteng banget tuh orangnya. Kalau kamu sendiri tertarik gak buat ke Korea Selatan? Kalau aku pribadi sih tertarik banget sih ya, apalagi ke Korea. Tapi aku juga sebenarnya punya keinginan untuk melancong ke berbagai negara gitu. Nah, yang mungkin pengen ke Swiss, Turki gitu, dan terutama itu sih ke Mekah, umroh bareng keluarga ya. Amin, semoga keinginannya tercapai ya. Ya. Nah, kalau misalnya di Korea, itu kan tempatnya yang bagus tuh banyak banget buat dikunjungin. Kalau tempat yang paling ingin kamu kunjungin banget gitu, di mana sih? Eh kalau aku sih pengen banget sih ke Nami Island. Itu tuh pemandangannya bagus banget, apalagi kalau musim gugur. Indah banget. Oh, kenapa tuh harus waktu musim gugur? Padahal kalau waktu musim semi itu juga bagus sih, ada banyak bunga bermekaran, warna-warni, cherry blossom itu. Kalau kayak aku lihat dari beberapa video YouTuber-YouTuber Korea atau enggak yang orang Indonesia misal yang liburan ke Korea itu kan rata-rata pada bikin vlog gitu. Si tujuan utamanya tuh ke Nami Island itu. Karena katanya sih kalau di YouTube YouTube itu pemandangannya kalau musim gugur tuh enak. Udaranya juga tuh nggak yang dingin-dingin banget, nggak yang panas-panas banget. Jadi kan bikin nyaman. Jadi pengen banget sih ke situ. Oh, wah jadi pengen ke Nami Island juga nih. Lah makanya itu sekarang gantian aku nih mau tanya kalau kamu ada kesempatan nih ke Korea, kamu pengen kemana? Kalau aku sih paling pengen ke Lotte World sih, tempat bermain yang indoor itu. Jadi kalau misalnya aku lihat banyak vlogger yang ke sana, itu tuh tempat wahana yang ada di situ, itu tuh bagus-bagus dan seru juga, ada banyak. Oh iya sih pernah dengar juga di Lotte World itu juga biasanya kalau ke sana tuh kebanyakan orang pada rental baju sekolah ala-ala Korea Nah, gitu. iya Jadi iya. pengen ke sana juga sih. Iya iya bener-bener. Terus kamu nggak tertarik di sama hanbok gitu? Hanbok baju tradisional Korea itu ya, salahnya tertarik sih kalau misalnya ke sana jadi bisa ngargain budaya sana juga. Iya bener banget tuh. Soalnya biasanya kalau pakai pakaian hanbok itu tuh kayak vibes Koreanya tuh kerasa banget gitu loh. Iya bener banget. Jadi demam Korea itu nggak cuma ke musiknya juga ya, jadi bisa ke budayanya yang lain kayak juga makanan dan bahkan tempat. Nah, walaupun begitu, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya kita di Indonesia ini. Ya bener banget tuh. Gak semua tuh dikit-dikit tentang Korea. Ya memang sih zaman sekarang tuh apa-apa yang viral kan Korea nih ya. Tapi tetap kita harus tahu nih yang mana yang berdampak positif dan negatifnya. Nah, ya setuju banget. Jadi gini, menurut kamu secara keseluruhan dari aspek budaya, musik, dan makanan, apa yang menurutmu bisa berdampak positif ke negara kita? Dan juga apa yang menurutmu dampak negatifnya? Kalau menurutku sih yang pertama positifnya dulu aja nih. Contohnya misal kita jadi penggemar idol K-pop, ya biasanya ngefans lah. Itu tuh ternyata bisa menambah pertemanan loh, kok bisa. Jadi misal kita ketemu nih sama orang baru. Terus dan ternyata tuh kita tuh sama-sama suka orangnya gitu loh. Misal kalau di Indonesia gini deh, misal aku suka sama Raisa, terus dia suka sama Raisa juga. Lah, nanti kalau ketemu ngobrol tuh bakal nyambung banget kan karena sefrekuensi jadi klop gitu. Lah itu sih salah satunya. Kalau negatifnya mungkin cara berpakaiannya. Tahu kan cara berpakaian orang Korea tuh kayak gimana yang roknya kadang di atas paha gitu kan. Kalau di Indonesia kan rada kurang sopan lah ya dilihat, apalagi Iya. kalau
dilihat orang tua atau apa kurang sopan Nah, aja iya sih. benar-benar. Jadi itu sebenarnya kayak pengaruh positif atau negatifnya pun tuh tergantung diri kita sendiri. Yang terpenting jangan terlalu lah kayak jangan terlalu bergantung sama budaya orang luar. Ya gak cuman Korea juga, intinya yang luar negeri aja. Kita sebagai orang Indonesia tuh lebih baik cintai produk lokal. Di negara kita ini banyak banget loh kayak keindahan ya misal keindahan alamnya itu kita punya Labuan Bajo yang indah banget kan view-nya itu. Selain Labuan Bajo kita juga punya keindahan lainnya yaitu Batik. Batik itu punya punya corak yang berbeda-beda kadang di setiap daerahnya, jadi kan indah aja, keren. Iya, iya benar. Jadi nggak harus kalau kita berpakaian seperti orang Korea sana, kita juga punya batik yang bagus banget jadi pakaian gini. Jadi fun fact-nya, batik ini sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi warisan budaya Indonesia di dunia. Nah, musik Indonesia ini kan juga punya banyak makna yang lebih bagus lah daripada luar, yang kita juga gampang mudeng juga kan. Nah, jadi semua itu bergantung sama orangnya. Jadi pintar-pintar memilih mana yang positif dan juga mana yang negatif. Iya bener banget ya, intinya tuh yang negatif tinggalin aja lah, ambil aja yang positif. Yang positif itu kan banyak nih manfaatnya, nggak cuman bagi kita, bagi orang lain juga banyak. Ya, kan anak muda sebagai penerus bangsa juga harus pintar-pintar memfilter berbagai bentuk pengaruh budaya masuk ke negara kita. Positifnya itu diambil aja, jangan sampai kita ngambil yang negatifnya. Iya betul betul. Nah, perbincangan kita kali ini cukup sampai di sini saja. Sampai ketemu ke ngobrol gayang PMI Jawa Tengah yang berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye. Dadah.